Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan Pak Bi dalam acara Bedah Brand. Sore ini kita akan membedah brand Fabil Kosmetik yang dari postingannya Mbak Tiwi itu beliau selalu mengatakan Alhamdulillah order lancar terus padahal ini musim COVID dan semua orang mengalami kesulitan dalam pemasaran, tapi nampaknya khusus untuk Mbak Tiwi ini nggak berlaku. Jadi saya tertarik untuk membongkar rahasia apa sih di balik strategi yang dilakukan oleh Fabil Kosmetik atau dilakukan oleh Mbak Tiwi untuk bersama suami tercinta tentunya yang beliau sudah berjuang lama. Setahu saya sudah sekitar 3-4 tahun membangun jaringan internet marketing, membangun jaringan agen dan reseller. Nah ini yang kita ingin belajar, bagaimana caranya beliau bisa melakukan hal itu. Ngomong-ngomong, suara saya bisa diterima nggak atau cukup jelas nggak? Suaranya double karena saya nyalakan. Ya, oke. Bagaimana kabar teman-teman dengan kerja dari rumah? Apakah sudah mulai terbiasa ataukah masih gagap teknologi? Kalau saya jujur masih gagap teknologi ya. Masih belum paham bagaimana menjalankan bisnis dari rumah karena saya biasa menjalankan bisnis dari kantor. Nah ini yang nanti kita bisa belajar banyak dari Mbak Tiwi bagaimana caranya bisnis dari rumah. Karena Mbak Tiwi ini bisnisnya memang dari rumah. Ya kalau nggak salah kantornya juga di rumah. Ini masih menunggu Mbak Tiwi untuk masuk. Coba saya cek apakah ada kesulitan. Oh enggak. Oke. Mbak Tiwi akan segera bergabung untuk menjelaskan bagaimana bisa. Oke, alhamdulillah semenjak sama Pak Bi kasih masukan, alhamdulillah sekarang jalan lagi Pak Bi. Alhamdulillah, Egi Aksana. Ya, kita belajar dari teman-teman ya. Jadi saya hanya mengarahkan pertanyaan-pertanyaan saja. Tapi sebetulnya kita saling belajar. Saya sendiri juga belajar dari teman-teman apa saja yang apa namanya langkah-langkah teman-teman menghadapi keadaan akhir-akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tiwi. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama teman-teman dalam IG Live-nya Pak Pi setiap sore. Iya, udah ke 50 mungkin ini. iya, Sejak saya aja, selalu sejak menyaksikan ini, Pak. gitu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi begini Mbak Tiwi. Tadi saya sudah memberikan sedikit uh, apa namanya informasi tentang Fabil Kosmetik bahwa dalam keadaan COVID-19 ini ternyata Mbak Tiwi kelihatannya postingannya lancar terus gitu. Nah, ini kita curiga nih. Pengen tahu menggali lagi, tapi di awal ini silakan memperkenalkan diri dan bagaimana mulainya dengan COVID-19 dan tentunya juga harus diperkenalkan suami tercinta yang di belakang Mbak Tiwi selama ini. Silakan. Iya. Oke, makasih Pak Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. teman-teman. Perkenalkan, nama saya Triwidayanti. Saya owner dari Fabil Beauty. Jadi, saya cerita dulu awal mula saya membangun brand. Sebenarnya saya ini mungkin bakatnya adalah jualan. Dari dulu saya jualan dan saya dulu menjualkan banyak produk kayak gitu. Jadi banyak produk dan saya juga sebelum menjualkan banyak produk, saya leader MLM. Jadi leader sebuah MLM. Saya udah punya banyak reward mobil dulu.
Ada 7 mobil, saya punya reward 7 mobil. Terus kemudian saya dan suami memutuskan untuk jualan retail lagi, Pak B. Jadi memutuskan Hmm. untuk keluar dari MLM, terus kami jualan retail. Jadi kami mendirikan Fabil Store. Fabil Store itu saya dirikan 1 bulan setelah anak saya lahir. Jadi Fabil itu diangkat dari Hmm. nama Fatimah dan Bilal. Jadi Bilal Oh. lahir, keluar nama Fabil. Jadi kayak gitu. Hmm. Terus waktu itu 2016 bulan April. Nah, waktu itu saya jualan banyak produk. Jadi dari kosmetik ada, baju ada, semuanya ada, makanan ada, semuanya ada, kayak gitu. Jadi tapi dari sekian itu yang paling menyumbang banyak angka omset itu adalah kosmetik. Nah, Hmm. ternyata waktu itu pemerintah di pemerintah sendiri itu impor. Waktu itu saya jualan produk dari Korea. Nah, waktu Hmm. itu ada pembatasan impor. Nah, dari sanalah akhirnya, wah ini nggak bisa lagi dilanjut kayak gitu, Pak Bi. Ya, Jadi ya. akhirnya kami memutuskan untuk punya brand sendiri, seperti itu. Mantap, mantap. Ya. Oh, jadi Mbak Dewi ini sebelumnya adalah leader dari sebuah MLM ya. Ya, Itu kok betul. bisa dapat dapat reward mobil itu gimana caranya, Mbak? Mungkin di-share Jadi, sedikit. ya, jadi itu saya itu adalah orang yang kalau saya jualan itu Pak Bi, saya harus menguasai Hmm. produknya dulu. Nah, saya Hmm. dapat mobil itu saya 1 bulan bergabung, itu dapat 1 mobil. Hmm. Kayak gitu. Dan saya lebih memilih saya mundur sejenak untuk belajar, untuk mempelajari produk knowledge. Ini yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi saya itu nggak bisa Hmm. jualan kalau saya tidak menguasai produknya. Kayak gitu. Jadi Hmm. saya menguasai produknya karena ya jualan bagi saya jualan ya kayak gitu-gitu aja, posting, ini pakai Hmm. copywriting, pakai konten kayak gitu. Tapi ketika saya udah menghasilkan lead tapi nanti lead-nya itu tidak terkonversi, nah bagi saya itu sia-sia kayak gitu loh. Lebih Hmm. baik saya belajar dulu produk knowledge-nya. Setelah itu begitu saya bikin copywriting, bikin konten, nah ketika ada orang masuk udah udah WA saya, nah itu di sana saya pasti akan mengclosingkannya, Mbak Bi, kayak gitu. Oh, Jadi gitu. waktu itu sehari itu bisa 600 member saya Wow. closing. Dan saya sendirian masih, Pak Bi. Wow. Suami saya masih Wow. kerja, kayak gitu. Wah, itu gokil itu namanya, Mbak. Itu Iya, 600 closing sehari lewat iya, WA ya. iya. Makanya Ya, satu luar bulan, biasa. 1 bulan setelah gabung itu saya langsung dapat mobil kayak gitu. Mobil, Hmm. 2 bulan dapat 2 mobil, 3 bulan dapat 3 mobil, 4 bulan dapat 4 mobil, 5 bulan sampai 7 bulan dapat 7 mobil kayak gitu. Hmm. Terus itu mobilnya dikemanain, Mbak? 7 itu dikemanain? Ah, tuh dibagi-bagi Pak Bi. Ada Oh, gitu ya. ngasih orang tua ya kayak gitu. Oke. Alhamdulillah itu berarti punya hati yang luas. Iya, kan nggak muat juga Pak Bi. Oh, gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, ketika Anda memutuskan untuk bikin sendiri, itu padahal Hmm. kan posisinya sudah bagus sekali sebagai leader ya, Mbak. Bukan. Waktu habis dari MLM itu, saya ngejualin produk orang lain dulu, Pak Bi. Jadi, Oh, gitu. saya jualan buku, saya jualan makanan, saya jualan apapun kayak gitu dan alhamdulillah saya selalu jadi distributor terbaik kayak gitu. Jadi untuk semua Hmm. kategori, jadi saya ada buku, ada makanan, saya juga ada, terus saya juga ada fashion, terus ada kosmetik kayak gitu. Kalau kosmetik saya impor Hmm. sendiri. Hmm. Ya, 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 ya. Ya, jadi ilmu yang didapat dari MLM dipraktekkan di perusahaan sendiri ya, Mbak ya. Betul, Eh, betul. ya, oke. Nah, eh, itu dari peralihan ini kan istilahnya tadinya kalau di perusahaan itu karyawan gitu lah ya. Karyawan, Betul. kemudian sekarang bikin usaha sendiri. Itu kan Ya, perubahannya nggak simpel itu, Mbak ya. Apalagi sebagai karyawan, dulu kan Mbak operasionalnya sendiri. Nah, ya waktu betul. bikin perusahaan,
pastinya nggak sendiri dong. Barangkali Betul. awalnya sendiri, tapi lama-lama kan butuh admin, butuh apa ya. Coba Ya. diceritakan, Pak. Jadi sebenarnya sebelum saya kerja, saya dulu kerjanya di Filipina, Pak. Setelah lulus kuliah di Hmm. Filipina. Nah, sebelum itu saat kuliah, saya sudah bisnis online, Pak Bi. Jadi sama suami saya. Jadi suami saya dulu jadi pacar ya kan. Itu kita udah punya bisnis sendiri dan alhamdulillah kita udah punya penghasilan 60 juta per bulan. Itu tahun 2010. Wow, Saya lulus wow. 2012 itu. Jadi 2012, tapi eh kan namanya apa ya? Kita kuliah kayak gitu kan, pengen orang tua kan bangga anaknya Ya, anaknya apa namanya? Bisa kerja dulu kayak gitu. wow. Cuma waktu itu karena penghasilan saya udah 60 juta per bulan, saya Hmm. bingung mau kerja di mana nih kalau di Indonesia kan fresh graduate kan berapa sih Pak Bi kayak gitu. Iya, 2,5 juta lah paling. Ya 3 jutaan lah. Saya Eh, kuliahnya di Surabaya waktu itu. Jadi hmm. saat itu saya doa sama Allah, ya Allah, kalau memang Allah pengen saya jadi pegawai, saya nggak mau kerja di Indonesia kayak gitu. Dan itu Hmm. pun saya terinspirasi dari bukunya Mary Riana. Jadi gara-gara Hmm. baca bukunya Mary Riana itu dia tinggal di Singapura, maka saya pengen juga ngerasa ini gimana sih apa namanya rasanya tinggal di luar negeri kayak gitu. Luar negeri, ya. Ya, terus Ya. saat itu habis itu cuma 2 tahun aja Pak Abi saya. Hmm. Saya juga 2 tahun aja, 1 tahun. Terus 1 tahunnya lagi saya nikah, terus saya punya anak. Nah setelah punya anak itu 2015, saya memutuskan untuk di rumah saja kayak gitu. Nah Hmm. waktu itu suami masih kerja, jadi saya punya anak bayi, saya masih kerja dan saya tuh orangnya nggak bisa diem kayak gitu Pak Abi, cuma Hmm. diem-diem doang kayak gitu di rumah. Terus saya akhirnya mencoba untuk jualan. Nah, jualan itu jualan gamis. Nah, jualan gamis itu 1 bulan pertama itu saya punya penghasilan 25 juta. Nah, itu udah Hmm. melebihi gaji saya kayak gitu, Pak Bi. Jadi Hmm. saya mantap, Ya. oh ini jalan saya kayak gitu. Hmm. Terus dari segi kalau saya itu adalah orang yang cepet kayak gitu Pak Bi. Kalau apa namanya closing closing kayak gitu biasanya saya udah bikin auto tag-nya. Tapi auto tag-nya itu Hmm. berdasarkan apa namanya berdasarkan copywriting. Jadi nggak kayak robot Hmm. kayak gitu. Jadi udah ketika saya balesin orang itu udah benar-benar udah apa ya udah bagus kayak gitu Seolah, kayak bahasa-bahasa kayak seolah-olah saya yang ya, balesin kayak gitu loh. ya. Kayak gitu. Berarti Terus ada beberapa versi ya, ya betul. atau Jadi sama kalau aja misal versinya? enggak, ada beberapa versi. Kalau misal Ya. dia nanti ada indikasi tidak closing, kayak gimana? Kalau Hmm. closing gimana? Jadi saya udah save-save kayak gitu. Hmm. Nah, itu waktu itu saya masih sendiri Pak Bi. Jadi Hmm. 2015 itu tadi jualan gamis. Terus habis itu saya MLM. MLM itu hanya 1 tahun aja Pak Bi, nggak lama. Jadi karena Cuci, banyak cuci mobil kontroversi, selesai. iya, Ya, karena ya, memang betul. banyak kontroversi kayak gitu, akhirnya saya enggak deh kayak gitu. Kata ustadz saya, udah Mbak Tiwi tinggalin aja. Oke, saya tinggalin Pak Bi. Dan waktu itu kan Hmm. gajinya kan sebenarnya kalau udah leader atas kan tinggal duduk manis, ditransfer Iya. terus-terusan kan. Cuma ya udah, nurut sama guru Eh, saya, ustadz saya, nurut kayak dapat gitu. setoran dari bawahnya ya. Betul. Nah itu. Jadi Hmm. tapi waktu itu suami saya masih kerja Pak Bi. Masih kerja, Ya. 2015 tuh masih kerja. Tapi dia ikut bantuin kayak gitu Pak Bi. Nanti pulang dia kerjanya di Senayan di Jakarta. Hmm. Nah, dia waktu itu pulang kerja itu dia bantuin saya packing-packing lagi kayak gitu. Jadi saya nggak punya karyawan. Jadi saya di rumah Hmm. sama bayi saya semuanya saya sendiri. Kok bisa saya bisa closing sebanyak itu kayak karena tadi Pak Bi saya punya copywriting yang sudah Hmm. saya sistemkan, terus kalau balas ya tek 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 kayak gitu aja. Terus saya Hmm. juga dibuatkan website website sama suami saya. Suami saya seorang programmer. Jadi saya Hmm. dibuatkan website di mana website itu bisa nge-closing sendiri kayak gitu Pak Bi. Dan Hmm. semua member saya itu dapat web replika. Di mana Hmm. copywritingnya dari copywriting itu saya yang buat. Nanti kalau misal perkenalkan nama saya, nanti
ada skripnya. Jadi website itu punya siapa nanti namanya akan berubah, namanya dan kontaknya. Jadi mereka juga terbantu kayak gitu Pak Bi. Makanya jaringan saya itu langsung gede kayak gitu karena terbantu dengan sistem yang kami buat kayak gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi kapan-kapan saya diajarin dong copywriting untuk itu closingan itu. Kan Pak Bi Karena udah pintar copywriting Pak Bi. saya ini kalau nulis copywriting nggak closing-closing nih masalahnya. Jadi mesti belajar main muda-muda nih kalau yang beginian. Oke, baik. Nah, sekarang punya sendiri produk kosmetik ya. Iya Itu betul. lebih ke kosmetik atau lebih ke perawatan lebih kemana itu? Personal care Lebih atau ke kosmetik? dua-duanya Pak Bi. Jadi ada dua Oh, brand dua-duanya. sekarang, Fabil Skin sama Fabil Beauty. Kalau Fabil Skin itu ke Hmm. skincare, kalau Fabil Beauty itu Hmm. ke beauty, kayak ke kecantikan kayak gitu, dekoratif. Hmm. Tapi awalnya Oke. itu dari Fabil Skin dulu, skincare-nya dulu. Jadi Oh. skincare baru pertama 1 bulan itu langsung meledak kayak gitu Pak Bi. Dan kita Hmm. selalu pakai word of mouth kayak gitu, efek Hmm. warm itu. Ya, 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 ya. Ya, zaman sekarang memang efek itu yang dipakai ya. Nah, Iya. ini saya ada titipan pertanyaan dari teman dari Makassar ini. Itu ketika bangun jaringan itu, Mbak Tiwi itu bangun sendiri atau dari atau merekrut leader yang sudah punya jaringan atau bangun dari reseller? Ya, jadi ini ini tah Mbak Bi. MLM Hmm. atau jadi kalau waktu Ya, MLM eh, yang mana Mbak Bi? ya waktu Kalau LM. MLM, kalau Hmm. MLM saya itu suka menganalisa diri saya sendiri. Jadi kekuatan saya Hmm. itu di mana sih? Ternyata kekuatan saya itu ada di tulisan-tulisan saya. Tulisan saya itu suka Hmm. viral dan saya sudah punya banyak pengikut kayak gitu. Jadi punya follower. Kalau di Instagram saya nggak punya kayak gitu. Kalau di Facebook punya banyak follower. Nah, apa namanya? Kekuatan saya itu ada di copywritingnya. Jadi copywriting saya itu suka di-share-share sama orang. Nah, saya Hmm. itu menurut saya itu kekuatan saya. Jadi saya itu Tuh. suka nge-add-in leader-leader MLM. Jadi waktu itu saya itu baru pertama gabung MLM Pak Bi, belum tahu Hmm. MLM itu seperti apa, tapi saya Hmm. itu suka nge-add-in leader-leader MLM. Terus habis itu saya gini, kuat-kuatan mana antara copywriting kamu atau copywriting aku kayak gitu loh. Kamu yang ketarik atau aku yang ketarik kayak gitu. Jadi itu Gitu yang, ya. nah tapi saya orangnya kalau memang saya nggak suka tertarik kayak gitu loh Pak Abi. Nggak gampang tertarik dengan Hmm. kayak misal diiming-imingin apa nggak gampang tertarik. Saya join MLM dengan kesadaran saya sendiri kayak gitu loh. Bukan saya di prospek orang kayak gitu enggak. Hmm. Dan saya Ya, juga ya. di waktu di MLM saya tidak suka menawarkan. Jadi nggak suka, ayo Hmm. Mbak join di saya nanti saya bantu kayak gini-gini enggak. Jadi orang datang ke saya. Jadi saya membuat eksklusivitas kayak itu loh. Orang datang ke saya bukan saya datengin orang. Soalnya kalau saya datengin orang, orang lari kayak kayak gitu loh Pak Bi. Ini MLM kayak gitu loh. Takutnya di prospek, takutnya apa. Jadi Iya, orang-orang yang betul. tadinya skeptis sama MLM itu jadi nggak skeptis gara-gara saya kayak gitu loh. Hmm. Gitu. Nah, Jadi mampu di merubah persepsi ya. iya betul, saya mengubah persepsinya mereka lewat tulisan-tulisan. Hmm. Dan tulisan-tulisan itu Wah. viral kayak gitu loh Pak Bi. Jadi Ya, ya, ya. waktu membangun bisnis juga, bisnis Fabil itu juga tulisan-tulisan saya sebenarnya saya sedang jualan, tapi tulisan saya di-share banyak orang kayak gitu. Dan Hmm. 1 bulan pertama itu langsung banyak banget yang join di Fabil. Karena memang track record saya jualan dari MLM, terus habis itu saya distributor terbaik produk-produk orang lain kayak gitu. Jadi Hmm. sebenarnya udah punya pasukan kayak gitu loh. Dan sebagian Hmm. ketika saya resign dari MLM, sebagian member saya itu ngikutin saya Pak Bi. Jadi Hmm. waktu Oh itu iya, iya, saya iya. keluar, saya mendirikan Fabil Store, mereka ikut. Saya Hmm. Fabil Store apa namanya? Saya stop ke Fabil sekarang punya brand sendiri, mereka juga ikut kayak gitu loh. Sebagian itu adalah member-member saya yang MLM dulu kayak gitu. ML dulu ya. Iya. Jadi investasinya Mbak Tiwi ada di jaringan ya. Jaringan mau udah kebentuk,
dari sejak ikut betul, MLM ya. Ya, betul. ya Sebenarnya itu sejak kuliah sih Pak Bi. Jadi sejak kuliah sudah waktu bikin jaringan. iya, enggak sih. Jadi waktu kuliah itu saya udah punya, saya lulus kuliah 2012, saya udah punya 5.000 follower di Facebook saya. Oh. Hmm. Jadi saya waktu itu saya gini, saya waktu itu banyak mama yang follow saya Pak Bi, karena saya itu adalah orang yang walaupun saya belum nikah, saya itu adalah Hmm. orang yang suka belajar parenting. Jadi nyiapin diri dulu. Jadi istri yang baik itu nanti seperti apa, jadi anak yang baik jadi ibu yang baik itu seperti apa. Nah, saya sharing-sharing itu kayak gitu dan ternyata banyak emak-emak yang suka saya. Jadi mereka akhirnya Hmm. follow-follow kayak gitu. Jadi dari 2012 tuh saat saya lulus kuliah. Iya, iya, iya. Oh, jadi istilahnya umpannya itu adalah postingan tentang parenting ya. Betul, betul. Jadi emak-emak itu akhirnya ngikut ke saya kayak gitu. Jadi suka tulisan-tulisan Ya. saya. Bahkan mereka juga Hmm. merekomendasikan saya, maksudnya Mbak mau nggak sama apa namanya sama bos saya dikenalin teman-temannya. Jadi nikah sama ini mau nggak, nikah sama ini mau nggak. Jadi sampai segitunya mereka. Wow, itu karena copywriting ya, Mbak ya. Betul. The power of copywriting. Oke. Nah, em, dengan adanya COVID ya, pandemi COVID ini, tentunya kan eh, semua pelaku UKM, ya nggak semua sih, ada juga yang naik ya, kayak frozen food naik, kemudian Ya, apa namanya, makanan-makanan ringan naik gitu ya. Nah, eh, madu naik, terus kemudian suplemen naik, ini. Jadi, ya. nah ini eh, apa yang terjadi dengan kosmetik? Karena kan orang tinggal di rumah, terus Ya. kemudian kan nggak pakai kosmetik. Nah ini gimana nih, Mbak? Copywritingnya ini bisa supaya orang membuat di rumah tapi tetap cantik. Nah, silakan. Oke. Jadi di Fabil sendiri karena ada Fabil Skin sama Fabil Beauty. Jadi kita Hmm. mengubah kampanyenya Pak Bi. Di rumah Hmm. kan orang-orang momennya adalah di rumah, work from home ya kan. Nah, Iya, betul. work from home ini kita tahu bahwa yang work from home itu tidak hanya wanita, tapi laki-lakinya juga kan, ayahnya. Iya. Jadi kita harus tetap tampil cantik kayak gitu loh Pak Bi. Hmm. Jadi karena ada orang yang work from home, jadi harus Hmm. tetap menarik, harus tetap cantik. Nah, dan kita juga sebenarnya penjualannya stabil karena apa? Karena klinik kecantikan juga banyak yang tutup, Pak Bi. Iya, Jadi betul. ini adalah momen karena bagi wanita itu skincare itu tetap skincarean Pak Bi walaupun di rumah. Hmm. Itu tetap Iya, iya, iya. skincarean. Jadi campaign yang Iya. kita usung adalah ya di rumah saja tetap cantik kayak gitu loh. Kalau kamu Hmm. mau apa namanya? Wah, tetap harus menarik karena ada yang sedang work from home kayak gitu. Itu yang campaign-campaign yang sedang kami usung. Nah, itu Iya, ternyata iya. campaign-campaign itu diikutin oleh tim-tim Laskar Fabil. Tim Laskar Fabil adalah tim yang menjualkan produknya Fabil, Pak Bi. Jadi mereka juga Hmm. karena saya semangat, mereka juga semangat kayak gitu. Karena Oh, bisa ya efek pandemi ini benar-benar luar biasa kayak gitu loh kan. iya. Membuat orang juga down kayak gitu. Tapi di sini saya sebagai leader, saya nggak pengen saya terlihat lemah kayak gitu. Dan alhamdulillah bulan Maret saat pandemi itu puncak kayak gitu, pandemi itu baru hadir. Nah Hmm. penjualannya kami itu naik drastis kayak gitu Pak Bi. Itu. Jadi Hmm. kami memanfaatkan momen itu. Terus April juga pandeminya mulai makin besar kan Pak Bi. Nah kita bikin Hmm. campaign Ya. seperti itu. Jadi Hmm. yang kita ubah selalu di kontennya Pak Bi. Jadi kita pengaruhnya itu di konten dan Ya. penjual dan itu juga kayak gini. Kita mengubah persepsi orang Pak Bi. Kalau saya sendiri saya lebih Hmm. suka persepsi. Jadi nggak hanya jualan produk tapi emosionalnya. Jadi emosionalnya Ya. orang dibangun Betul. kayak gitu. Itu yang saya Ya, lakukan. ya. Kenapa penjualannya Fabil itu tetap stabil kayak gitu. Dan ternyata Pak Bi, walaupun dan apa namanya campaign kami alhamdulillah berhasil kayak gitu loh. Penjualannya tetap yang nomor satu tetap penjualannya kosmetik Pak Bi. Ngetik. Jadi malah ya, jadi mereka juga kan kita ngadain challenge-challenge juga kan, Iya, challenge iya. kayak apa namanya beras challenge kayak kemarin tuh yang ada
kayak itu Baik. tampilan-tampilan. Nah, mereka kan juga perlu kan, Ya. mereka juga tetap Mm-mm. tampil cantik kayak gitu, Mbak. Nah, itu tadi penjualan kosmetik kami tetap stabil karena kita bikin Mm. challenge-challenge yang kreatif kayak gitu. Ya. Ketika semuanya turun, ini malah tetap stabil ya. Ya, Atau stabil. ada kecenderungan naik nggak? Naik sedikit Pak Bi, karena kan Hmm. dibantu dengan adanya ini, apa namanya, klinik-klinik yang tutup, kayak gitu. Ya. Jadi ini rata-rata kami masih stabil, masih naik, cenderung naik, kayak gitu. Mm. Jadi biar suami work from home tidak lirak-lirik, Betul, istri harus tetap tampil cantik ya, karena ada yang work from home. ya. Jadi Kan market kami work, kan emak-emak, Pak Bi. jadi work from home itu dijadikan sebuah pinpoint ya, sebuah ancaman ya. Betul, betul. Wah, luar biasa cerdas nih Mbak Tiwin. Ya emang betul. Jadi kalau mungkin pada awal-awal kalau orang selling itu kebanyakan hanya menawarkan produk saja. Jadi apa sih yang ada pada produknya saja. Jadi manfaat dari produknya saja yang diangkat. Jarang Ya, sekali yang mengangkat ikatan emosinya yang dibangun. Jadi betul. ini menurut saya Anda sudah satu langkah lebih maju daripada teman-teman yang mempraktekkan selling. Nah ini untuk teman-teman yang hadir hari ini suatu pelajaran yang perlu kita uh, adopsi, yaitu bahwa menawarkan produk tidak hanya menawarkan produk, tapi juga membangun ikatan emosi antara produk Anda dengan calon konsumen Anda. Nah, ini Betul. luar biasa nih, Mbak Tiwi. Jadi juga buat teman-teman yang ada di rumah, kalau mau mengajukan pertanyaan, monggo silakan. Ini supaya jangan saya saja yang nanya ke Mbak Tiwi, karena banyak teman-teman yang pengen belajar juga ini. Nah, ketika Anda merekrut, kemudian itu kan dibuatin sebuah struktur kan. Jadi Ya. leader, agen, kemudian reseller, seperti itu Pak. Distributor, agen, sama reseller. Anunya istilahnya distributor ya. Betul, Distributor, distributor. agen, reseller. Hmm. Karena sebetulnya istilah distributor, agen, sama retailer itu adalah istilah konven, Pak. Istilah conventional business. Ya, Dari pabrik didorong ke distributor, didorong, jadi sifatnya push. Tapi kalau jaringan ini kan sebetulnya sifatnya pull. Jadi yang menarik itu justru reseller. Reseller ini ujung tombak yang menawarkan ke orang karena ada komisi dan menarik barang itu keluar dari pabrik. Jadi ini ada sebuah perbedaan. Itu ya. Mbak Tiwi membangunnya mulai dari reseller atau langsung uh, distributor lu bangun jaringan atau mulai dari reseller dulu naik jadi agen naik jadi distributor. Silakan monggo. Kalau di Fabil sendiri, teman-teman yang gabung di Fabil itu semuanya berawal dari reseller semua, Pak Bi. Jadi nggak ada yang naik ke apa, nggak ada langsung ke agen atau distributor. Jadi semuanya Hmm. reseller. Nah, reseller Hmm. ini nanti kita punya sistem penjualannya, kami kan semuanya ada di website ya kan. Di website nanti Hmm. mereka bisa naik agen itu kalau penjualannya mereka bagus. Jadi setahun untuk agen, mereka bisa naik agen itu ketika mereka penjualannya udah 1.500 pieces. Nah, itu mereka bisa Hmm. nanti sistem yang nanti akan memberitahukan ke mereka. Nah, ini ada mereka bisa naik jadi agen kayak gitu. Jadi di kami itu mereka bisa naik kalau mereka mencapai prestasi. Hmm. Seperti itu. Jadi naik jadi distributor itu adalah yang tertinggi di kami, dan itu pun orang-orangnya udah kalau beli produk itu udah ribuan Pak Bi. Jadi bukan Ya, ya. ngecer-ngecer lagi kayak gitu. Jadi di kami Ya. sistemnya itu berdasarkan prestasi. Mereka bisa naik kalau prestasinya mereka bagus. Dan semuanya itu terekod di yang bisa apa namanya penjualannya mereka semuanya terekod di dalam website. Jadi kita semuanya Hmm. tahu kayak gitu loh. Database semuanya pegang.